Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Arnawati, NPM 2204 1070 110, asal Prodi Teknik Geofisika. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perjalanan komputer dari awal hingga saat ini. Komputer ini pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Pada mulanya, Charles ini membuat sebuah mesin hitung bertenaga uap di mana dia berharap mesin ini dapat menghitung tabel-tabel angka. Selanjutnya, apa sih itu komputer? Nah, komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi dapat kita lihat berjalan seiringnya waktu, apalagi di era modern, banyak daripada fungsi komputer ini tidak berhubungan dengan matematika. Sedangkan secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Ada generasi komputer. Generasi pertama diciptakan pada tahun 1940 sampai 1956. Nah, pada mulanya generasi pertama ini didesain untuk pesawat dan peluru kendali, di mana generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Contohnya ada ETSAT, ACE, STEC, dan UNIVAC. Selanjutnya ada generasi kedua. Pada generasi kedua ini diciptakan pada tahun 1956 sampai 1963. Di generasi kedua ini sudah menggunakan transistor, di mana transistor ini lebih unggul daripada tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Dan contohnya itu ada IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400. Selanjutnya ada generasi ketiga, di mana generasi ketiga ini muncul sejak era 1964 sampai 1971. Generasi ketiga ini sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit Chip, di mana ini dikemukakan oleh Jack Billy. Jadi komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah, dan diharapkan pada generasi ini sudah dapat dipasarkan ke khalayak umum. Contohnya ada Apple II, PC, dan Next PC. Selanjutnya ada generasi keempat, di mana generasi keempat ini berkembang pada tahun 1971. Nah, yang awal mulanya kita menggunakan IC, sekarang menggunakan mikroprosesor, di mana mikroprosesor ini menjadi terobosan dalam mendatangkan komponen generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kiping silikon. Nah, pada masa ini sudah mulai muncul tuh laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada awalnya mengawali perkembangan internet di muka bumi ini.
Nah, selanjutnya ada generasi kelima. Generasi kelima ini terjadi dari tahun 80-an sampai sekarang dan ke masa depan. Nah, jadi komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LIC atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Nah, pada generasi kelima ini contohnya ada IBM PC 5150, Macintosh 128K, dan MacBook. Selanjutnya ada komponen-komponen komputer. Nah, untuk generasi pertama, komponennya ini terbuat dari tabung hampa seperti yang sudah dikatakan tadi. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda disebut bahasa mesin. Konsep penyimpanan program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Magnetic tape ini contohnya seperti pita film pada zaman dahulu, dan magnetic disk ini contohnya adalah flash disk. Selanjutnya ada komponen komputer generasi kedua, di mana komponen ini terbuat dari transistor untuk sirkuitnya. Programnya dapat dibuat dalam program tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan Algol. Kapasitas memori utamanya cukup besar dan menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk atau disk space. Selanjutnya ada komponen komputer generasi ketiga. Komponen yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit, yaitu kumpulan dari transistor dalam bentuk yang sangat kecil. Sudah ada peningkatan dari softwarenya, pengembangan input-output yang menggunakan visual display terminal, memungkinkan untuk melakukan multiprocessing dan multiprogramming, menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access. Selanjutnya ada komponen komputer generasi keempat, di mana di sini penggunaan LIC atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan dari beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah chip. Perkembangan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer, sedangkan komputer generasi sebelumnya masih menggunakan magnetic core storage. Selanjutnya ada komponen komputer generasi kelima. Di sini komponen yang dipergunakan adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Di samping VLSI juga sedang dilakukan pengembangan terhadap Josephson Junction, yaitu teknologi yang kemungkinan bisa menggantikan chip. Selanjutnya kita masuk kepada bagaimana cara kerja komputer. Nah, komputer ini bekerja dengan 3 tahap. Yang pertama itu menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. Dari keyboard dan mouse ini, data kemudian diproses dan ditampilkan melalui output berupa display. Nah, data yang diproses ini kemudian masuk ke dalam penyimpanan, ke dalam dua penyimpanan. Dua penyimpanan ini ada primary storage atau penyimpanan utama seperti RAM, ROM, dan EEPROM, tetapi umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya ada secondary storage atau penyimpanan sekunder. Umumnya dia digunakan untuk penyimpanan data permanen, contohnya DVD, hard disk, USB flash drive, dan IADA. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem operasi. Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris disebut operating system, disingkat OS
OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa OS, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Nah, selanjutnya ada jenis antarmuka OS. Ada yang pertama itu ada CLI atau Command Line Interface. CLI ini merupakan antarmuka yang digunakan untuk menggunakan OS dengan cara mengetik perintah. Nah, penggunaan CLI ini umumnya untuk keperluan manajemen server, jaringan, dan programming. Selanjutnya ada GUI atau Graphical User Interface, di mana Graphical User Interface adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada peranti elektronik secara grafis, bukan perintah teks antara pengguna dan komputer. Adapun komponen dari sistem operasi, yang pertama ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Selanjutnya ada kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Selanjutnya ada command interpreter atau shell, yang bertugas membaca input dari pengguna. Selanjutnya ada pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Dan terakhir ada driver untuk berinteraksi dengan hardware. Nah, selanjutnya ada cara kerja sistem operasi. Jadi, dia memiliki 4 tahapan cara kerja. Yang pertama, melakukan manajemen proses. Artinya, sistem operasi ini dapat melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sistem operasi komputer hanya dapat bekerja setelah pengguna memberikan instruksi untuk dijalankan. Dan yang ketiga, setelah menerima instruksi dari pengguna, kemudian dikelola dan diubah kembali dan diubah menjadi informasi yang diterima oleh software atau perangkat lunak yang ada di dalam komputer. Yang keempat, ada tampilan daripada komputer itu, hardware-nya. Dia akan berubah setelah beberapa saat. Sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Kemudian ada jenis sistem operasi komputer. Yang pertama ada Unix. Kelebihan dari Unix adalah open source, free atau gratis. Tersedia program pendukung untuk multimedia dan mempunyai desain desktop yang bagus atau tampilan depannya itu bagus. Selanjutnya ada MS-DOS. Kelebihan utamanya ialah tidak banyak menghabiskan kapasitas memori komputer. Lalu ada Novel Netware. Kelebihan dari Novel Netware ini, sistem operasinya dibuat khusus untuk sistem jaringan, koneksi yang cepat antar komputer yang terhubung dengan Local Area Network atau LAN, dan memiliki kontrol jaringan yang gampang. Nah, selanjutnya ada Windows. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows adalah cara menjalankan dan instalasinya mudah, sedangkan kelemahan utamanya ia rentan terhadap virus dan malware. Selanjutnya ada Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi Linux, ia bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna, tetapi hanya dapat digunakan oleh orang yang paham tentang teknologi. Kemudian ada macOS atau biasa disebut Macintosh. Kelebihan utamanya tidak mudah terkena virus dan malware, sedangkan kelemahannya dalam menjalankan sistem operasi agak susah dibanding Windows dan Linux. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam software atau perangkat lunak. Nah, software ini merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri sebenarnya tidak mempunyai bentuk fisik.
dan kita dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Nah, perangkat lunak itu dibagi lagi menjadi dua klasifikasi utama. Yang pertama ada perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem ini fungsinya dia sebagai penengah atau lapisan tengah antara pengguna dan perangkat keras. Contohnya itu ada sistem operasi. Sistem operasi ini dia menangani sumber daya dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi lain yang menjalankannya. Contohnya iOS, Linux, Macintosh, Unix. Yang kedua ada device driver. Fungsinya dia mengontrol perangkat keras tertentu yang terpasang ke sistem. Selanjutnya ada firmware, di mana perangkat lunak permanen yang ditanamkan ke dalam memori. Contohnya adalah BIOS, Computer Peripherals, Consumer Application. Selanjutnya ada Programming Language, perangkat lunak untuk menerjemahkan kode bahasa tingkat tinggi ke kode tingkat mesin yang lebih sederhana, contohnya interpreter. Selanjutnya ada utilitas. Utilitas ini dirancang untuk membantu dalam menganalisis, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, dan memelihara komputer. Contohnya ada Razer Cortex. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi ini membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan penelitian online, mencatat catatan, menyimpan alarm, merancang grafik, membuat log akun, dan lain-lain. Nah, perangkat lunak aplikasi ini yang pertama ada pengolah kata atau word processor. Aplikasi ini untuk dokumentasi, yaitu dapat digunakan untuk menyimpan, menyusun, mencetak dokumen-dokumen. Contohnya itu seperti yang sering kita gunakan Microsoft Word. Selanjutnya ada software database. Nah, software ini digunakan untuk membuat dan mengolah database. Ia juga dikenal sebagai sistem manajemen basis data. Mereka ini membantu untuk pengorganisasian data, contohnya Sleeper, Fox Pro, MS Access. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak multimedia. Dia ini perangkat lunak yang dapat memutar, membuat, atau merekam file gambar, audio, atau video. Kebanyakan perangkat lunak multimedia ini dia untuk editing, contohnya Adobe Photoshop, VLC Media Player, MediaMaker. Nah, selanjutnya ada browser web. Aplikasi ini digunakan untuk menjelajahi internet, di mana dia dapat membantu pengguna dalam menemukan atau mengambil data di seluruh web. Contohnya Mozilla, UC Browser, Microsoft Edge, dan Internet Explorer. Selanjutnya ada pendidikan dan referensi, di mana jenis perangkat ini dirancang khusus untuk memfasilitasi pembelajaran tentang subjek tertentu. Contohnya ada judul Jamstar, Delta Drawing. Oke, sekian dari presentasi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.